Ustadz sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ibu, siapa Bu? Ini namanya Abi Saima. Saima to drugs. Itu Saino. Bi, Panadol Bi. Panadol, Tafadol. Alhamdulillah. Cek. Terus Cek. Ini deh Bi. Cek. Tes. Oke. tes. Ini Tes. cek. Ini sebenarnya Tes. Tes. Cek saldo. kosong. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wal kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa min ahlil sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para ustadz, Bapak RW, Bapak RT, ibu-ibu, nenek-nenek, ada kan? Ada. Janda-janda, usia banyak. Ada janda muda, urusan saya. Janda tua, Ustaz jaga geledek. Biarin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibu hadirnya di sini ini menjadi saksi amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan pantat ibu masih awet, udah nggak gelisah ya Bu ya. Biasanya kalau ngaji jangan setengah-setengah Bu, yang setengah-setengah nggak enak ya Bu ya. Siap? Ibu siap? Siap? Kemana? Sekali-kali ngaji biasanya jam 10 udah pada bubar, biarin sekarang mengaji rada siangan dikit ya Bu ya, biar pahalanya banyakan dikit. Amin ya Rabbal. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak nikmat. Nikmat kita setiap hari, setiap tahun demi tahun Allah kurangi nikmat kita. Ibu yang usianya 50 larinya nggak sekencang dulu ibu waktu usia 20. Betul nggak Bu? Dulu larinya hebat, sekarang rada-rada. Dulu makannya ibu waktu usia 20 tahun makannya sehari 3 kali, nambah bisa jadi 5 kali. Sekarang maaf usia sudah 50, makannya juga udah sedikit ya Bu ya. Tidur dulu panjang, sudah usia kesini mah tidurnya sedikit. Betul Bu? Makan dulu yang keras-keras digaras. Sekarang ibu susah. Nenek-nenek 60 tahun di rumah dikasih kacang dari pagi sampai sore itu awet. Lah bener ya? Dimasukin, dioper ke kanan, oper lagi ke kiri, oper ke depan, kagak habis-habis itu kacang. Akhirnya dikeluarin, dikasih sama cucunya Silver Queen, coklatnya habis,
almonnya kagak habis, disimpan di toples. Atuh itu penuh. Ada yang datang, nek ini tumben kacangnya banyak. Gua makannya, diem be nenek mah. Dimakan tuh habis tong, habis. Alhamdulillah bekas kuah. Ya Allah, semakin tua akan semakin Allah turunkan kenikmatan kita sedikit demi sedikit. Mata dulu mah jelas tuh, sekarang mah saya pakai min nggak kelihatan banget. Betul Bu? Semakin tua semakin di atas 40 dapat plus ya Bu ya, plus nggak jelas lagi, tapi insya Allah suaminya bawa duit yang merah jelas. Jelas. Semakin kesini makannya sudah berubah bubur, mata sudah kabur, pendengaran sudah nggak jelas lagi, sudah labur lagi, masuk tinggal yang bubur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yasin, ibu pasti hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enak dengar Allah. Ambil makan semangka Allah. Alhamdulillah. Diam-diam ambil sambil makan semangka sambil dengar. Yuk baca bareng-bareng. Wa man nu'ammirhu fil khalqi afala ta'qilun. Allah tambahkan usianya semakin panjang, tetapi Allah kurangi kenikmatannya. Bu, lihat di pengajian, kalau pengajian pertama masih kuat, duduknya masih begini ya Bu ya. Bu, lihat sini, kalau kelihatan duduknya masih tegak, masih ngaji Yasin, belum beres udah rubah begini ya Bu ya. Beres Yasin baru tahlilan, rubah lagi. Saya tahu itu yang ngaji pada nyender. Kalau ada yang depan, hati-hati kalau ngaji. Nanti awas no. Pegel gua. Beres ngaji nanti jam 11, lihat yang berdiri berbeda-beda. Ada yang berdirinya megangin temennya. Ada yang mau dirinya pelan-pelan, merem. Aduh, diam dulu. Betul nggak Bu? Allah semakin kurangkan nikmat kita ya Bu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu panjang usianya. Ibu mau panjang usianya? Ibu usia berapa? 60. Mau panjang usianya? Mau? 100 tahun lagi mau? Lah katanya mau. Lah kan saya tanya mau enggak nambahin 100? Enggak mau Bu ya? Enggak mau. Alhamdulillah, ibu-ibu mau pengajian paling rapih ya Bu ya, ketimbang bapak-bapak. Nggak ada apa. Bapak-bapak kalaupun ada sekalinya ada, dia khusuk, dia nyender, dia nunduk. Ibu-ibu mah enggak. Ini senang semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Lihat muslimah semua pakai pada jilbab. Ibu, ini dalam rangka Isra Mi'raj. Ini adalah penekanan kita tentang sholat 5 waktu. Ibu nanti kalau pengen punya mantu, tanya yang pertama bukan kerja apa,
Tanya yang pertama adalah biar anaknya baik, anaknya soleh, kudu dari sumber yang soleh. Tanya sholat enggak, coba dites niat duhanya, niat subuhnya. Kalau itu mantap, coba bacaan sholatnya ya Bu ya. Nanti itu mantu insya Allah punya anak-anak yang soleh. Nanti doain ibu, suatu saat kembali itu doain ibu. Alhamdulillah, gampang Bu. Nanti kalau pengen punya suami yang soleh, mau Bu? Ibu mau punya mantu soleh? Gampang, nikah sama bang soleh. Ada di sini suaminya namanya bang soleh, ada? Hah? Nggak ada. Alhamdulillah ibu, kalau ibu nikah sama bang soleh enak. Itu lahir ditanya anak siapa itu? Anak soleh. Anak soleh. Udah gede sedikit dia masuk pergaulan. Dia nongkrongnya di pos ronda, main gaple, ditanya anak siapa itu? No, main motor nying, sampai knalpotnya bolong, nenek-nenek kaget. Ditanya sama Pak RW Saidi, anak siapa itu? No, anak soleh. Kalau kawin sama Ustadz Jaka Geledik, anak siapa? Anak Gledek. Punya anak petir nanti. Tuh, mudah-mudahan anak kita anak liha. Ibu lihat anak-anak sekarang lebih banyak kepentingan mainnya ketimbang sholatnya. Anak-anak kita nyampur rame-rame, yang perempuan kumpul-kumpul perempuan disebut capek-capekan, yang laki ngumpul sama lakinya disebut terong-terongan. Ada yang setengah, Ustadz saya sama laki kagak, perempuan kagak. Lagu apa? Oh lu terong cabenya. Itu kalau lagi nongkrong naik motor berdua-duaan nyari yang gelap-gelap di bawah puun. Kalau dulu mah kita yang tua takut sama yang gelap, sekarang nyari yang gelap. Pinter itu bocah kalau naik motor, di belakang joknya dikasih margarin. Kalau lagi naik merosot serot lagi baik, itu naikin soknya dia, semakin nungging. Lo lihat anak sekarang di bawah puun dia ngobrol, ngomongnya romantis, tangannya rekreasi. Hati-hati Bu, bilangin sama anak-anaknya sekarang banyak setan uka-uka. Hati-hati setan uka-uka, dikit-dikit nanti uka aju. Kalau udah aka aju uka nana. BH nyengsol. Periksain anaknya kalau pulang malam mingguan, tanya, no, Neng, kenapa itu rambut acak-acakan, BH nyengsol? Kudu diperiksain ya Bu ya. Alhamdulillah di sini mau lihat muslimahnya. Allahu Akbar, alhamdulillah. Lihat sebelah sono mah, sebelah sono pengajian doang dia pakai jilbab, pulang pengajian mah jilbab dibuka lagi. Ada di sini ada? Mana orangnya? Tuh anak yang 15 tahun, 17 tahun, anak SMA, dia pakainya baju pendek yang anak 9 tahun. Ke atas susah, ke bawah susah, mercek, kelihatan pusarnya ya Bu ya. Itu ada ibarat kalau sekarang Bu, lebih gampang ngelihat puser bujal ya, bujel, udel, ngelihat udel. Lebih gampang ngelihat udelnya anak perempuan sekarang ketimbang ngelihat udelnya kebo. Kunaon Ustadz, why kenapa? Gara-garanya kalau ngelihat udel kebo kudu nonggeng dulu. Betul nggak?
asra, menjalankan. Siapa? Hambanya Nabi kita Muhammad. Ini yang mau, bukan Nabi Muhammad, ini yang mau Allah. Kalau Allah mau, tidak ada yang mustahil. Betul Bu? Kalau Allah mau, tidak ada yang mustahil. Betul, secara akalnya tidak diterima. Bahkan Abu Jahal mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apakah engkau percaya dengan bohongnya Nabi Muhammad? Apa kata Abu Bakar? Lau qala ab'adu min dzalika la sadaqtu. Kalau seandainya Nabi Muhammad membicarakan lebih hebat ketimbang Isra Mi'raj yang sekarang, la sadaqtu, saya akan lebih mempercayai Nabi Muhammad. Karena yang menjalankan adalah Allah Subhanahu. Bagaimana bisa wahai Abu Bakar, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak cukup 2 minggu memakai onta? Masa dari Masjidil Aqsa terus ke 7 ke langit, dari situ ke Sidratul Muntaha ada 3 alam yang dilewati sepertiga malam. Nih pelajaran yang pertama, alam manusia Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu alam dari Masjidil Aqsa naik lagi ke langit ke-7, itu yang disebut dengan alam malakut, alamnya para malaikat. Ya Bu ya. Setelah langit ke-7 naik ke Sidratul Muntaha, itu disebut dengan alam lahut, alam ketuhanan. Malaikat Jibril pun tidak mampu untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kecil bagi Allah menjalankan Nabi Muhammad dari sini ke sini ke sini, gampang. Ya Bu. Coba lihat Nabi Adam. Nabi Adam tidak ada emak, tidak ada bapak. Ada gak Nabi Adam? Ada Bu? Alhamdulillah kopi datang. Oh buat di sono? Hah? Oh pas itu. Kira di sini ngopi. Sampai mana ya? Sampai kopi. Sampai kopi datang. Sampai kopi. Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu. Ada itu Nabi Adam. Hebat Allah Subhanahu. Orang Kristen boleh bangga. Nih. Tuh lihat. Nabi Isa dilahirkan dari Siti Maryam. Ambil lagi Bu ya. Yang kentelan Bu. Lihat, Kristen mengakui Nabi Isa gak punya bapak, bahwa dia dilahirkan tanpa bapak. Siti Maryam itu adalah wanita suci, bahkan gak keluar dari rumah, saking sucinya gak mengenal satupun laki-laki. Tapi hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pengennya Allah itu bisa hamil, melahirkan Nabi Isa. Nabi Isa punya bapak apa enggak? Enggak. Siapa yang pengen? Allah. Di Pangkalan Jati nggak mau kalah, Ustaz. Saya juga pengen seperti Siti Maryam, nggak punya bapak, punya anak. Allah yang menjalankan perjalanan ini tidak masuk akal. Bukan akalnya yang nggak mampu, tapi memang akalnya terlalu kecil untuk menerima keimanan tentang Isra dan Mi'raj. Saya punya teman di UIN sampai saat ini mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah cerita bohong. Kenapa? Itu cerita yang dikarang-karang. Nggak mungkin kalau manusia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sepertiga malam. Itu perjalanan jauh. Akalnya tidak menerima, tetapi harus pakai iman. Saya akan 2 kaji, nanti dilanjutkan dengan Ustaz Jaka Geledek. Yang pertama, bahwa setiap perintah Allah itu mesti kudu diterima oleh iman. Diterima oleh iman.
baru akal bertanya boleh, ilmu yang menjawab nantinya. Contoh bu, menurut Imam Syafi'i air mani, sperma itu suci, bersih, tetapi tidak boleh pakai dibersihkan. Air kencing itu najis. Jangan kemana-mana, fokus, nanti kalau nggak fokus salah pemahaman. Menurut Imam Syafi'i bahwa air mani itu suci dan air kencing itu najis, tetapi ketika orang yang mengeluarkan air kencing tidak diwajibkan mandi, tapi kalau mengeluarkan air mani diwajibkan mandi. Air suci saja itu kalau akal ngomong, air suci saja mani itu wajib mandi, maka air najis lebih wajib untuk mandi. Paham nggak bu kira-kira? Ini kalau akal yang nanya. Kalau seandainya bu kencing diwajibkan mandi gimana? Sehari 10 kali kencing, basah mulu jadi mujair. Betul? Puasa wajib apa enggak? Susunan di dalam rukun Islam. Puasa dulu apa sholat dulu? Lebih wajib mana kalau begitu, sholat apa puasa? Sholat. Baik, dengarkan, ini khusus untuk ibu-ibu. Qala Aisyah, berkata Aisyah, kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kunna nu'maru biqada'i shaum wala nu'maru biqada'i shalah. Ibu nanti ketika pada bulan puasa, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, saya pada zaman Rasulullah diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadha shalah. Terima oleh iman, itu syariat Allah. Tetapi kalau pakai akal-akalan bu, nih kalau pakai akal-akalan, sholat saja yang pertama lebih wajib, tidak wajib diqadha, berarti puasa silakan. Sholat lagi baik. iklan kopi pakai Ruwet Saidi. Kopi bu, kalau tadi ini hadisnya silakan. Bu, Siti Aisyah pada zaman Rasulullah diperintahkan untuk mengqadha Sholat. mengqadha, tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Terima oleh iman, tetapi kalau dibulak-balikan, makasih. Ya, minum dulu kopi. Alhamdulillah. Kopi. Siti Aisyah tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat, padahal sholat itu lebih wajib. Ya, bu, ada kantong nggak sih bu? Oh nggak ada. Siti Aisyah diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Terima oleh syariah iman kita, alhamdulillah. Ya, makasih. Dibawa pulang deh. Ada pisang, ada kopi. Bu, lanjut ya.
diperintahkan untuk mengqadha. Nah, lupakan, tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat. Padahal sholat itu lebih wajib ketimbang puasa. Ini Bu, kalau main akal-akalan, kalau begitu puasa itu tidak lebih wajib diqadha karena sholat saja tidak diqadha. Betul tidak? Itu kalau akal-akalan. Atau dibalik. Pak RW. Pulang dulu ntar. Pulang. Hari diberesin. Diberesin. Itu kalau mau makan. Terima oleh iman kita, terima. Tuh. Itu akal Kalau seandainya ini perjalanan Rasulullah tidak diterima oleh akal, wajar. Kenapa? Yang harus diterima oleh iman. Kalau pakai akal-akalan Ibu, ada di UIN teman saya dulu bilang, Ustaz, kenapa? Setan terbuat dari apa? Api. Nanti Allah memasukkan setan ke dalam neraka juga api. Berarti nggak sakit tuh kalau masuk akal. Betul nggak Bu? Betul nggak? Itu kiai diem-diem nggak menjawab. Dia cari tanah, dia kumpulkan tanah, dia sambit itu mahasiswa. Ustadz kenapa lempar? Lah, situ manusia. Iya, terbuat dari apa? Tanah. Ini tanah. Kenapa bilang sakit tanah dengan tanah? Betul nggak Bu? Kita sudah terbuat dari kulit, tulang. Kira-kira Ibu kalau digaplok pakai tanah sakit apa enggak? Padahal Ibu tanah. Betul? Itu makanya Ibu jangan selalu pakai akal-akalan. Setiap syariat Allah yang ada di dalam Al-Quran diterima oleh iman. Siap? Insya. Yang kedua, dari contohnya lagi. Kedua aja terus. Ustaz, kalau seandainya lagi sholat kentut batal apa enggak? Batal apa enggak? Tapi kenapa Ustaz? Kalau sudah kentut yang dibasuh mukanya. Betul Bu? Ustaz jawabnya pelan-pelan. Tong, kira-kira Bu, Ibu aja Bu, kira-kira kalau Ibu kentut yang malu pantat apa muka? Pantat apa muka? Maka cebokin mukanya. Harus mengambil air wudhu. Isra Mi'raj adalah yang harus diterima oleh iman. Insya saya nanti akan dilanjutkan oleh Ustadz Jaka Geledek, karena waktu semakin siang. Ibu jangan kemana-kemana, kemana-kemana dan kemana-kemana. Diam-diam di sini. Saya panggilkan. Inilah Ustadz yang sudah bertanding 5 kali.